Sallallahu Alaihi Wasallam masaha, ini hadis dalilnya Bu, masaha ra'sahu, mengusap rambutnya, kepalanya, min fadli ma'in kana biyadihi, dari sisa air yang ada di tangannya. Kadang kan netes-netes itu. Nah ini dipakai ini air ini untuk mengusap gitu. Makanya saya suka ada mempraktekkan wudhu itu dengan air 1 gelas, hanya 1 gelas air aqua, itu air bukan aqua ya, ini karena di depan aqua. Pokoknya air yang di gelas itu Bu, segitu cukup bisa untuk berwudhu. Kalau kita kan rasanya gimana itu, tapi bisa. Sama dengan kita kalau dalam kondisi umroh atau haji, ya kan, kita kan susah untuk keluar. Terus kita batal, kita memperbaharui wudhu kita. Kan dengan cara air yang sedikit tuh bisa. Misalnya ini air di gelas tadi ya, yang sedikit itu. Ditumpahkan air ini nih. Air yang segini ini bisa untuk membersihkan muka. Ratakan, ratakan semuanya. Dengan 1 kali usapan bisa, udah. Jadi dengan air yang 1 genggam ini nih, bisa untuk membasuh muka kita. Kemudian ambil lagi, dan ini kan sisa muka bisa juga tuh, sisanya masih ada, dilanjutkan ke kepala. Tapi setelah muka apa? Tangan kan? Nah, makanya Rasulullah dari tangan itu dia untuk sisanya itu untuk membasuh kepalanya. Ya, dia rukunnya itu, rukun itu tadi yang disebutkan tuh membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai siku, kepala, kemudian kaki. Itu rukun yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian tambahkan karena memang innamal a'malu binniyat, maka harus ada niat. Berarti ditambah dengan niat jadi 5 tuh rukunnya. Nah, yang sisanya itu adalah sunnah. Membasuh hidung, kumur-kumur, kemudian telinga, itu adalah sunnah. Menigakalikan basuhan itu juga sunnah. Kalau air terbatas, maka cukup sekali itu. Nah gitu Bu. Air terbatas atau waktu terbatas. Kita tertidur, Masya Allah gitu. Matahari udah mulai nongol, subuhnya kelewat gitu kan, atau subuh hampir habis. Maka kita menghemat waktu tadi itu dengan 1 kali berwudunya. Nah itu boleh. Sama dengan kalau kita sampaikan itu kan sunnah. Jadi yang wajib itu prioritas kan Bu. Sholat harus di dalam waktu sholat, tidak boleh di luar waktu sholat. Kan sholat itu harus di dalam waktu sholat, tidak boleh di luar waktu sholat kan. Waktu subuh sampai munculnya matahari kan, terbit matahari. Nah sebelum terbit matahari ini cepet-cepet. Nah kalau seandainya wudhunya hanya bisa untuk sekali, lakukan itu untuk ngejar. Nah sama kayak ibu misalnya sholat sunat. Entah sholat sunat tahiyatul masjid atau sholat sunat sebelum sholat wajib gitu ya. Tiba-tiba qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Ibu baru, Waalaikumsalam, baru ruku. Kira-kira gimana Bu? Mau dibatalkan atau lanjut? Lanjut sholat sunatnya. Jadi sebenarnya kalau sholat sunat hukumnya sunat. Qomat itu panggilan untuk sholat berjamaah, itu hukumnya kan wajib kan. Nah makanya kalau seandainya kita posisinya baru Allahu Akbar atau ruku, kemudian sholat berjamaah mau ditunaikan, batalkan sholat itu. Tapi kalau kitanya sudah sampai di ruku tapi rakaat kedua, masih bisa dikejar, selesaikan. Apalagi di tahiyat, selesaikan. Nah itu namanya mendahulukan mana yang harusnya didahulukan. Gitu Bu. Kayak tadi sunnah tuh menigakalikan. Tapi kita nih waktunya nih kalau 3 kali akan habis nih. Maka ini yang didahulukan. Gitu ya Bu ya, sekali-sekali saja gitu. Tidak mengejar sunnahnya. Kalau kita biasa melakukan yang sunnah, tetapi karena keterbatasan waktu, tidak terlaksana yang sunnah itu, kita tetap mendapatkan pahala sunnah tadi. Sholat itu udah dibatalin, tapi kita udah dapetin pahala tuh. Kenapa? Karena biasanya dia tuh sholat sunat. Tapi kalau biasanya nggak sholat sunat, ya nggak dapet. Makanya memang kita membiasakan kebaikan-kebaikan, khawatir kalau misalnya kita sakit.
Kita biasanya pengajian ini, hari Jumat pengajian, tapi karena sakit nggak bisa. Nah itu pahala pengajian setiap Jumat itu karena kita rutin, nah itu tetap aja mengalir sama kita. Nah itu keistimewaannya orang yang terbiasa dalam kebaikan ketika tertinggal karena sakit, karena mungkin ada keterbatasan waktu tadi gitu ya, maka dia dapetin pahala tersebut.